Pesan dari Bapak Presiden juga sudah kita sampaikan di depan para kepala-kepala negara. Wapres Gibran Rakabuming Raka bertemu beberapa delegasi dengan negara mitra di sela-sela KTT G20 di Afrika Selatan. Dalam pertemuan dengan beberapa kepala negara, Gibran menyampaikan program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Gibran seusai rangkaian KTT G20 di Afrika Selatan pada Minggu, 23 November 2025. Gibran mengaku membahas program makan bergizi gratis, MBG, hilirisasi, swasembada pangan, dan lain-lain. Seusai bertemu delegasi dengan negara mitra, Gibran akan langsung melaporkannya kepada Prabowo begitu tiba di tanah air. Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka membuka pidato perdananya di ajang KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, dengan menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto. Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Gibran menegaskan, Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Afrika Selatan dalam mengarahkan G20 di tengah tahun yang penuh tantangan. Dalam ajang internasional ini, Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif untuk memajukan setiap bangsa. Saat pidato itu juga, Gibran tampak beberapa kali mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato. Gestur itu menekankan pesan-pesan pentingnya tentang pertumbuhan global yang adil, inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan. Gibran mengepalkan satu tangannya saat menyebut bahwa KTT G20 tahun 2025 merupakan momen bersejarah karena digelar di benua Afrika. KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan membahas sejumlah isu. Pertama, membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Kedua, KTT akan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh, yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta sistem pangan. Sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak dan tata kelola kecerdasan buatan. Not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further. Seusai pulang ke Indonesia, di hadapan media Gibran menyebut bahwa dirinya di acara tersebut sudah menyampaikan langsung beberapa penugasan dari Presiden Prabowo. Ya, ini adalah penugasan dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau di G20 Summit yang sangat bersejarah ini. Pertama kalinya diadakan di Afrika. Dari hari pertama kita melakukan meeting CEO Business Forum, lalu G20 Summit, sesi 1, 2, 3 sudah berjalan dengan lancar semua, dan posisi Indonesia sudah kita suarakan di mata dunia. Pesan dari Bapak Presiden juga sudah kita sampaikan di depan para kepala-kepala negara. Saya terima kasih juga ke Pak Menko, Pak Wamenkyu, Pak Wamenlu, Pak Dubes. Acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Mas Wapres, mungkin ada pesan Mas selama 3 hari ini untuk pesan-pesan untuk ke dunia begitu seperti apa? Mempertegas posisi Global South di tatanan global. Mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia dari 4 tahun yang lalu. Keadilan ekonomi global ini yang secara konsisten Indonesia sampaikan terus. Jadi setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya. Yang namanya kerjasama, partnership harus mensejahterakan, harus memberdayakan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak boleh mendikte, tidak boleh membuat ketergantungan.
Mas, untuk di rangkaian KTT ini juga Mas Wapres mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara mitra. Boleh diceritakan Mas hasil dari pertemuan tersebut? Ya, kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala negara. Saya sampaikan juga pada saat rapat itu, pada saat pertemuan, program-program prioritas dari Bapak Presiden, misalnya MBG, hilirisasi, swasembada pangan, dan lain-lainnya. Hasil rapat segera kita follow up dan kita laporkan ke Pak Presiden begitu nanti kita sampai di tanah air. Ya. This milestone marks a profound shift where the Global South is no longer a bystander, but a co-driver of Global South. Excellencies, Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate-resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.